Nah, itu dah kan biasanya menggema. Ya enggak? Coba iya telepon. Ini bisa dengar nggak suara saya? Halo? Sudah bisa dengar suara saya? Sudah, oke. Kita mulai ya. Okay, we are going to start our lesson today by saying Panganjali Umat Om Swastiastu. Nah, itu baru deh. Kedengeran kan? Okay, I would like to continue our lesson, our last meeting lesson. Do you still remember? Ada yang masih ingat nggak tabel ini? Do you still remember with this table? Tabel tentang pronoun atau in bahasa Indonesia we call it kata ganti. If I'm not mistaken, kalau saya nggak salah, ingat minggu lalu saya minta untuk membuat kalimat ya. Jadi ada yang raise hand mengucapkan kalimat kalian. Nah, I would like to show it one more. Saya mau kasih lihat sekali lagi. Di situ kita lihat ada subject pronoun and object pronoun. Mungkin bisa dibaca dulu, about 5 minutes. Dan tadi pada saat bahasa Bali, saya sempat menyaksikan, kemudian saya lihat screen-nya, terus ada yang coret-coret di situ, itu dari siswa ya. Siswa bisa mengedit seperti itu ya dari tampilan kalian ya. Bisa ya? Jadi saya lihat tadi ada coret-coret di situ di screen-nya di bahasa Bali. Kok kalian gitu sih sama bapak guru kalian? Syukur bapaknya baik, nggak marah-marah. Coba saya digituin. Jadi lain kali kalau hal-hal resmi seperti ini, mohon kalian jangan bercandanya keterlaluan seperti itu ya. Kalian kan tahu ini akan direkam, direcord, dan nanti akan diupload ke YouTube channel sekolah. Untuk apa? Untuk kalian juga mengejar bagi siswa yang tidak sempat online, mungkin hari ini belum punya paket, masih ada kesibukan. Jadi nanti ketika sudah punya paket atau kuota, bisa browsing, bisa mengakses YouTube, jadi nggak ketinggalan pelajaran. Jadi so please, jadi kalian yang sudah join hari ini, bersyukur dengan cara apa? Ikuti Zoom meeting ini dengan baik, manfaatkan 35 menit ini dengan baik, bukan dengan cara seperti tadi ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi yang bergaris tebal di bagian depan ini adalah subjek. Sama aja kayak bahasa Indonesia adalah subjek. Oke. Kemudian di bagian belakang ini adalah objek. I love you. Jadi ketika saya menjadi subjek, itu gunakan pronoun I. Namun ketika saya menjadi objek, gunakan pronoun me. Seperti pada kalimat nomor 2. You love me. So when you use you love I, it's totally wrong. Salah ya. Jadi yang benar adalah you love me. Begitu juga dengan kalimat ketiga, the third sentence, look at that. She loves me. Okay. Kalau mau bikin saya mencintai atau menyayangi dia itu adalah seorang perempuan, I love her, bukan I love she. Ya, kok bisa berubah gitu, Bu? Iya, look at this table. Lagi-lagi lihatnya ke tabel ini. Ini adalah tabel pronouns. Look at this. Lihat yang kolom ke-4 dari atas. She. Subjeknya jika menggunakan subjek itu adalah she, jika tempatnya objek itu adalah menggunakan her. Ini patokannya ya. Oke. Jangan sampai salah tempat. Malu nanti kalau mau bilang I love she, harusnya adalah I love her. Oke. Kemudian kita lihat di sini ada menggunakan we. We miss you. We di sini adalah subjek, bisa berarti kita atau kami. Di antara kalian
Would you like to give me sentence yang menggunakan subjek pronoun we? Ada nggak yang mau ngasih kalimat dengan menggunakan subjek pronoun we? We sebagai subjek. Silahkan bisa raise hand. Kalian bisa raise hand di sini? Ada yang mau menggunakan subjek pronoun we? We miss you. Dari sekian orang partisipan, ada yang mau? Silakan unmute. Oke. Niluh Ade. Silahkan Ade. We love him. Yes, we love him. Selain kata love, selain kata miss, ayo siapa yang lagi yang mau? Selain Ade, raise your hand. Come on. Oh, ada Wina, Wina. Wina, please. We are going to eat breakfast. Yes, we are going to eat breakfast. Baru mau breakfast apa udah breakfast sudah ikut Zoom? Belum. Oke, belum ya. Aduh, sarapan dulu ya. Oke, thank you Wina, thank you Ade. Kita lanjut ya. Nah, tadi we di situ sebagai subjek pronoun. Sekarang ketika kita menggunakan kata ganti kita atau kami sebagai objek pronoun yang kita gunakan bukan we lagi, tapi kita gunakan us. Oke, bukan us bacaannya, tapi us. Ada contoh kalimat lihat di situ. The teacher misses us. Guru merindukan kami. Jadi kami di situ bukan the teacher misses we, tapi the teacher misses us. Oke, ingat ya. Jadi ketika kita atau kami digunakan dipakai sebagai objek, gunakan us. Ada yang mau kasih kalimat nggak? Ada yang raise hand tadi? Ada yang mau kasih kalimat? Ade Karisma. Oh, oke, you again. Oke, silakan Ade. The father loves us. Oke, father loves us. Yes, ayah mencintai atau menyayangi kami semua. Thank you, Ade. Yang lain, yuk dong. Kan pendek-pendek, gampang. Oke, kita lanjut ke kata mereka. Jadi kata ganti mereka, they. Jadi ketika menjadi subjek, you can use they. Contohnya, they call me. Mereka memanggil saya. Tapi ketika mereka menjadi objek, bukan they lagi, tapi menggunakan kata them. Oke, seperti pada contoh, mother calls them. Kalau yang di atasan, mereka memanggil saya. Kalau yang di bawah, ibu memanggil mereka. Jadi ketika menjadi subjek, gunakan they. Ketika menempati posisi objek, gunakan them. Ada yang mau berikan saya kalimat? 2 sentences dengan yang pertama menggunakan subject pronoun they dan yang kedua menggunakan object pronoun them. Raise your hand please. 2 kalimat ya, saya minta ya. 2 sentences. Menggunakan they, menggunakan them. Raise your hand please. Ada yang mau? Ada yang mau? Silakan raise your hand, please. Come on, please. Okay, Wina, please. Wina.
They need to take a shower before going to school. They need to take a shower before going to school. Have you take a shower before have a Zoom meeting, Wina? Sudah mandi? I did take a shower. Okay, you have already took a shower. Yes, okay. Yang kedua dengan kata them, Wina. We need to meet with them at the soccer field. One more, we need to meet them. At the soccer field. Okay, we need to meet them at the Soccer field. Okay, thank you so much, Wina. Saya mute lagi. Oke, kita lanjut ya. The last one, ada kata it. Pronoun it. Perhatikan once again. Ini, lihat kata it di sini. Look at this, ada it ya. It di sini, subject pronoun-nya itu digunakan untuk sebagai kata ganti dari binatang atau benda. It can be for animal, it can be for a thing yang jumlahnya only one. Oke. Jadi ketika menempati subjek pronoun-nya, menempati subjek itu tetap menggunakan it. Kemudian ketika menempati objek juga sama menggunakan it. Sama dengan kata you ya, tidak ada perubahan. Oke. Jadi sekali lagi it digunakan untuk menggantikan pronoun for animal or a thing that is only one. Tapi gimana kasusnya kalau untuk kata ganti misalnya binatang yang jumlahnya lebih dari satu? Ada yang tahu itu kata gantinya pakai apa? Misalnya saya punya seekor anjing. I have a dog. And I love it so much. Dan saya sangat menyayanginya. Nya-nya itu adalah mengacu kepada seekor anjing. Tapi kalau misalnya gimana? If I have two dogs. I have two dogs. I love bla 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 so much. Bla bla blanya itu diisi dengan kata ganti apa? Ada yang bisa raise your hand, please. Kalau tadi once again ya, mungkin masih loading ya. Oke, ada Wina. Oke, thank you Wina. Silahkan. Wina, please. I love them. Yes, kita ganti dengan kata ganti them. Mereka. Karena lebih dari satu. More than one. Thank you, Wina. Jadi sekali lagi saya review apa yang dikatakan Wina tadi. It digunakan untuk mengganti animal or a thing, binatang atau benda yang jumlahnya satu. Tapi gimana dong kalau binatang atau bendanya jumlahnya lebih dari satu? Kita gunakan kata ganti they untuk subjeknya. Kita gunakan them untuk objek. Thank you so much. Oke, kita lanjut ya ke screen yang berikutnya. Kalau tadi subject pronoun sama object pronoun is already done, udah beres. Sekarang kita move to possessive adjective and possessive pronoun. You can read it by yourself for about 5 minutes. Baca dulu sendiri 5 menit aja. Okay. Look at that. Look at the first sentence. Jadi possessive, do you know possessive? Ada yang tahu nggak possessive itu apa? Duh, pacar saya posesif banget, dikit-dikit SMS, dikit-dikit ngechat, dikit-dikit nelpon. Itu posesif apa sih maksudnya? Ada yang tahu nggak?
pada konteks kalimat itu, posesif itu apa artinya? Kadek siapa nih? Oke, kadek coba apa sih posesif? Menyatakan kepemilikan yang di belakangnya diikuti kata benda atau nouns. Oke, kepemilikan ya intinya. Tapi kalau pacar yang posesif apa sih maksudnya? Tahu nggak? Atau kamu jenis pacar yang posesif? Oh enggak ya, oke. Jadi posesif yang dimaksud di sini adalah, aduh yang masih nyoret-coret, ayolah diemin tangannya, coret-coret di bukumu aja. Awas deh kalau saya ketemu orangnya ya. Sudah? Dengar suara saya? Sudah bisa dengar suara saya? Kepunyaan atau kepemilikan. Benar ya? Seperti yang dikatakan Kadek tadi ya. Oke, lihat kalimat yang pertama. This is my book. Nah, ini buku saya. Kita kembali ke tabelnya dulu deh. Lihat tabelnya. Look at this. Ada kata my, ada possessive adjective, ada dua jenis, ada possessive pronoun. Nah, possessive adjective ini untuk kepunya saya, milik saya, itu gunakanlah my. Oke? Sedangkan untuk possessive pronoun-nya gunakan kata mine. Apa sih bedanya? Ada yang bisa atau udah di SMP atau kemarin dijelasin sama Miss Risna, what is the difference between possessive adjectives and possessive pronouns? Ada yang bisa? Oh, ada yang raise hand. Thank you so much. Bunga please. Bunga? Kedengaran, Miss? Yes, I have already listened to you. Possessive adjective yaitu menyatakan kepemilikan diikuti noun. Jadi dia harus diikuti dengan noun. Sedangkan Yes. possessive pronoun yaitu dapat berdiri sendiri atau tidak diikuti oleh noun. Yes, thank Sekian. you so much Bunga. Saya mau nanyain Gusti Ngurah, HP 9. Gusti Ngurah. Udah kedengaran? Halo? Yes. Noun itu apa sih? Itu kan tadanya possessive adjective should be followed by noun. Harus diikuti dengan noun. Sedangkan possessive pronoun don't need to followed by noun. Bisa berdiri sendiri. So, what is noun actually? Noun itu apa sih? For noun, In bahasa Indonesia apa sih noun? N-O-U-N. Noun. Apa sih? Ada yang mau kasih tahu? Selain Gusti Ngurah, kalau mungkin belum ketemu, what is noun? Coba Kadek lagi deh. Noun adalah kata benda. Yes, kata benda. Oke, maksudnya di sini kata benda adalah benda yang dimiliki. Yang kita nyatakan dimiliki dalam kalimat tersebut. Yuk kita kembali ke contoh kalimatnya ya, biar udah paham ya. This is my book and that is yours. Nah, lihat di sini my book adalah possessive adjective. Ini harus diikuti benda. Apa nih bendanya di sini adalah book. Benar ya? Inilah yang disebut dengan noun. Oke, sudah. And that is yours. Nah, ini disebut dengan possessive pronoun. Nggak usah ada benda di belakangnya. Jadi bisa berdiri sendiri seperti yang dikatakan Bunga tadi. Paham ya? Jadi noun itu adalah kata benda atau benda yang dimiliki oleh subjek dalam kalimat tersebut. Oke. Bisa lihat lagi. This is my book and that is yours. Ini buku saya dan itu punya kamu. Punya kamu apa dong? Oh, buku. Dari mana tahu? Itu dari konteks kalimat yang sebelumnya. Kasih saya satu kalimat pakai my dan yours. Dalam satu kalimat. Raise your hand please.
Oh, kadek AP10. Kadek Adi. Yuk, Udah, Miss. Udah, Miss. udah. Ayo, apa? This is my laptop and that is yours. Okay, this is my laptop and that is yours. Ini laptop saya, terus itu punya kamu. Apanya punya kamu, Adi? Apanya? Oh, laptopnya. Laptopnya. Kok jauh-jauh sih berpikir tegang ya? Oke, jangan grogi-grogi. Oke, thank you, Adi. Okay, look at the second sentence. Your book is orange and mine is green. Your adalah possessive adjective dan mine adalah possessive pronoun. Possessive adjective should be followed by noun. Apa sih bendanya di sini? Book. Kemudian possessive pronoun nggak usah diikuti oleh benda atau noun. Yuk, ada yang mau bikinin saya kalimat dengan kata your dan mine dalam satu kalimat? Raise your hand, please. Desa Nyoman. Bukan, benar ya, Desa Nyoman. Oke, Desa Nyoman. Tuh bingung saya yang mana ini. Desa Nyoman. Yuk, silakan Desa. Yuk, Desa. Your car is black and mine is white. Okay, good. Your car is Kedengaran, Bu? black. Kedengaran. Your car is black and mine is white. Jadi nggak harus sih pakai warna ya, boleh pakai yang lain ya. Oke, thank you. Nah, lihat yang ketiga. He buys a new car. Dia beli mobil baru. His car is black. His di sini adalah possessive adjective. Harus diikuti benda, yaitu car. Kita lihat kalimat yang keempat. My car is white and his is black. Khusus untuk kepunyaan his, untuk possessive adjective sama possessive pronounnya bentuknya sama, yaitu sama-sama menggunakan kata his. Lihat kalimatnya, my car is white and his is black. Ada yang mau kasih kalimat dengan menggunakan my dan his? Seperti contoh saya. Raise your hand. Gusti Ayu, AP6. Udah kedengeran, Bu? Sudah. Seperti contoh, my car is white and his is black. Okay. My house is black and his is house. Nggak usah pakai bendanya. My house is tadi black and his white. Yes, jadi nggak usah pakai bendanya. Bisa juga kan, my house is small, kecil, and his is big, sedangkan punya dia besar. Oke, thank you. Silakan di-unmute sendiri. Oke, selanjutnya. Kita masih punya waktu 2 menit ya. Ini udah ngaret lagi 10 menit. She has a new bag. Her bag is big. Jadi her di sini adalah possessive adjective, harus diikuti benda yang dimiliki, yaitu bag. Lihat kalimat selanjutnya. My bag is small and hers is big. Hers di sini adalah possessive pronoun menyatakan kepunyaan dia untuk perempuan. Yuk, bikinin saya kalimat yang ada kata my dan hers dalam satu kalimat. Siapa yang mau? Komentar dulu. Wina. Wina mana ya tadi? Wina, where is Wina? Oke, silakan Wina. My pet is a German Shepherd. And? Her pet is a Chihuahua. Oke, itu Her such pet kind is a of Chihuahua. cat. Do you say that cat ya, Wina ya? A pet.
Oh, pet. Oke, I think cat. Kalau Chihuahua yang saya tahu anjing. Oh, yes, thank you. Jadi kind of dog ya, jenis anjing. Oke, punya saya mungkin adalah golden. My pet is golden, Siberian golden, and hers is Chihuahua, for example. Thank you, Wina. Yuk, one more. Satu lagi ya, sebelum kita akhiri, kita pakai our, kepunyaan kita. Kami. This is our classroom and that is your classroom. Your classroom is dirty but ours is clean. Kelas kamu kotor sedangkan punya kami atau kelas kami bersih. Ada yang mau bikinin saya kalimat dengan kata your dan ours dalam satu kalimat? Loh ade ya, loh ade ya. Come on, loh ade please. This is our toilet and that is your toilet. Your toilet. Oke, yang saya minta your dan ours. Bisa Our. nggak? Yang di ini nih lo yang saya tunjukin. Yang your classroom is dirty but ours is clean. Mau nggak? Udah ketemu nggak kalimatnya? Your toilet is dirty, but our is toilet. Is clean. Kan temannya dirty, lawannya adalah clean. Clean. Gitu loh. Ya, Miss. maksudnya. Ya, Miss. Oke, Maaf, Miss. grogi ya, grogi. Oke, thank you. Okay, students, our time is over. Jadi waktu kita udah habis. Jadi tadi adalah review materi semester 1 yang kedua. And we still have one change left. Masih ada satu kesempatan, yaitu next week. So please pelajari semuanya di rumah to prepare yourself for the last semester test yang diadakan nanti di akhir bulan November. Pelajari ya. Jadi sangat tergantung dengan keaktifan kalian belajar, mungkin cari-cari soalnya on internet. Jadi di situ bisa kalian latih, oke? Thank you so much for today. I would like to end our meeting today by Paramasanti. Om, Santi, Santi, Santi Om. Thank you so much. Berapa nih? 111. Kok berkurang dia? 112. Thank you. Di mana nih stop share? Aku nggak ngerti kenapa siswa ini bisa coret-coret ini ya. Screen-nya. Ya. Tapi kok enggak, aku nggak heran. Cabut aja. Aku heran tadi Pak Lugra tuh coret-coret.